Puji Tuhan, haleluya. 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 Saya undang Haleluya. untuk semua kita boleh sama-sama berdiri. Saudara boleh berikan salam satu dengan yang lainnya malam hari ini. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Puji Tuhan. Malam hari ini di tengah-tengah minggu ini, saya percaya bahwa banyak juga yang mungkin beberapa yang kesulitan tadi datang karena di beberapa daerah hujan. Termasuk saya kehujanan juga. Sedikit saja tapi puji Tuhan. Dan bisa sampai di sini dengan tepat waktu. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa Allah kita Allah yang teguh. Allah yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus malam hari ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa apapun yang kami lakukan, kami mau bersandar pada Tuhan. Dan kami tahu ketika kami bersandar kepada Tuhan, kami tidak akan goyah. Bahwa dalam setiap langkah dan jalan kehidupan kami akan terus teguh dan percaya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau saat ini Tuhan, ada keraguan-raguan dalam hidup kami, ada keraguan-raguan mengenai iman kami terhadap Engkau Tuhan. Kami mau menguatkan hati kami mau menguatkan iman kami Tuhan. Malam hari ini di hadapan Engkau, kami yakin dan teguh percaya karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami bersyukur, kami akan memuji-muji Tuhan sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memuji menyembah Dia. Kita mau nyatakan kepada Dia, Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak
terselami jalanmu, tak terselami pikiranmu. yes, Tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. nyatakan ku sembah Engkau, Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, tiada yang lain Tuhan. Engkau satu-satunya, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Kau Tuhan kami, Kau Allah yang tetap.
nyatakan di dalam hadiratnya. Mari nyatakan di dalam hadiratnya. Nyatakan kepada Tuhan malam ini di hadapannya. Kau Allah kami yang tetap, Kau Allah kami yang tidak tergoyahkan, Kau Allah kami yang tidak tergoncangkan. Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan. Walau masalah kami besar Tuhan, Kau tetap Tuhan yang tak tergoncangkan, yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selalu berhasil menetapkan langkah kami, takkan pernah goyah Tuhan. Tak ada yang dapat menandingimu, tak ada yang dapat menandingi Engkau. Allah kami yang tidak tergoncangkan, Allah kami yang tidak tergoyahkan, Allah kami yang tetap kekal selamanya. Hanya Kau Tuhan yang selalu ada, hanya Kau Tuhan yang selalu ada, hanya Kau Tuhan yang selalu ada, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang selalu ada, hanya Kau Tuhan yang selalu ada, hanya Kau Tuhan yang selalu ada, yang tak pernah tergoyahkan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya.
Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menguatkan iman kami malam hari ini di hadapan Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah tergoyahkan dalam hidup kami. Kami akan memuji-muji Tuhan. Kami akan bersorak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita nyatakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama bersorak bagi Dia. Bersama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Bersorak untuk kebesaran-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Kau yang menang Tuhan, yang menang kalahkan maut. Dan hidup. angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak
percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita percaya Allah kita Allah yang hebat. Amin. Karena kehebatan dan kedahsyatannya, maka malam hari ini ada yang akan memberikan testimoni atau kesaksian mengenai kedahsyatan Tuhan di dalam hidupnya. Saya undang untuk di mana? Oh, di mana ada Sepri ya. Sepri silakan boleh maju ke depan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Di atas ini boleh biar kelihatan. Silakan. Halo. Aduh. Pertama terima kasih buat kesempatan yang dikasih ke saya. Maaf kalau bahasa saya agak belepotan karena pertama gugup ya. Ini pertama kali aku berdiri sendiri di depan ini. Aku mau bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Pertama-tama aku punya adik, aku mau cerita dulu sebelum saya berkesaksian, aku mau cerita. Aku punya adik, selisih umur kami itu 5 tahun. Nah dulu waktu, kebetulan saya gereja juga di GPDI juga. Dari kampung saya GPDI juga. Nah tiap Natal itu pasti ada kegiatan anak sekolah minggu di depan, kayak baca ayat firman Tuhan gitu. Kebetulan adik aku masih kecil, dan dia pengen banget tampil ke depan. Jadi guru sekolah minggu berpikir harus punya ayat yang singkat aja, yang bisa dihafal. Jadi ada aku dapat satu ayat, 1 Timotius pasal 5 ayat 17, ayatnya tetaplah berdoa. Dan pada saat itu dia punya foto juga yang difoto, yang dipajang di dinding rumah. Nah aku selalu ejek tuh adakku, ih apaan sih ayat kayak gitu. Dia sampai nangis lah, aku isengin adik aku gitu. Dan ternyata ayat firman Tuhan itu dengan sendirinya udah tertanam di pemikiran aku. Dan menjadi power di dalam hidup aku karena aku adalah seorang anak rantau ya, dan gak punya saudara sama sekali di Jakarta. Aku merasakan mujizat Tuhan itu dalam hidup aku pas waktu awal aku merantau ke Jakarta. Ceritanya aku ini sebenarnya gak ke Jakarta ya, tapi kabur ke daerah Medan. Karena orang tua aku gak ngizinin aku merantau, tapi aku orangnya anaknya keras kepala dan juga suka memberontak gitu. Aku pengen, kok di sini aja, aku pengen keluar daerah gitu. Tapi orang tua aku masih keras, apalagi aku anak perempuan, gak diizinkan. Tiba saatnya pada saat aku ingat banget tanggal 10 bulan 9 tahun 2019, itu ada kegiatan ibadah muda-mudi juga. Nah di situ nggak jadi ibadah tapi persekutuan doa karena besoknya ada KKR. Jadi di situ aku berdoa, Tuhan berikanlah mujizatmu. Aku pengen keluar dari rumah, pengen merantau, pengen mencoba pengalaman hidup gitu. Ternyata aku berdoa nangis benar-benar. Tuhan tolong dong. Mungkin doa-doa aku sebelumnya belum nggak terjawab, tapi kali ini aja. Dan aku percaya doa aku dikabulkan Tuhan. Aku pulang dari gereja, pulang ke rumah, ternyata ada, kebetulan kita kampung kan, rumah juga berjejeran di situ, jadi ngumpul di depan rumah kami. Mereka membicarakan apa? Aku ternyata diizinkan merantau ke Jakarta, bukan ke Medan. Padahal rencanaku tuh mau kabur. Nah itu pertama kali aku merasakan Tuhan jawab doa aku. Aku tiba di Jakarta, pas papaku meninggal aku balik bulan 2 2020, aku balik lagi ke Jakarta. Di situ aku benar-benar merasakan mukjizat Tuhan yang luar biasa. Di mana aku tidak memiliki saudara di sini, tapi Tuhan pelihara aku dengan sangat baik. Di mana pada saat itu bulan Maret itu awal masuk COVID. Dan tiba-tiba di situ juga bulan Februari itu aku diterima kerja di sebuah restoran di Emporium Pluit. Situ aku diterima. Gaji seberapa sih?
orang restoran gitu. Dan bulan 4 aku kena PHK, aku di rumah. Dan tabungan uang sama sekali ya gak ada, tapi aku cuman doa, Tuhan aku juga gak mau balik kampung, tolong bantu aku dong Tuhan. Bagaimana? Ternyata ibu kosannya baik banget, padahal aku gak kenal ibu kosannya sama sekali. 4 bulan itu aku gak bayar kosan. Itu pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup aku. Aku bilang, thank you Tuhan Yesus, thank you banget. Makanan aku itu berlimpah. Bukan apa, kebetulan aku pas waktu masuk ke Jakarta, aku gak senang kalau gak ibadah juga. Jadi aku cari tempat ibadah pada saat awal-awal masuk ke Jakarta. Ketemu itu GBI Gilgal kalau apa. Ternyata aku dapat komunitas dan di situ aku dibantu, Sep kamu ada keperluan apa? Aku bilang enggak. Ternyata tau-taunya aku dikirimin makanan berlimpah. Sangat berlimpah, malah aku memberi ke teman-teman aku yang kekurangan. Itu luar biasa, selama 8 bulan lah aku bener-bener di rumah aja gak ngapa-ngapain. Karena memang gak bisa keluar dan gak bisa keluar dan gak ngapa-ngapain, bener-bener gak ngapa-ngapain. Itu cuman kegiatan aku pada saat itu cuman kayak doa. Dan di situ baru rajin namanya puasa. Di situ baru rajin namanya puasa kayak Tuhan, saya bersyukur hari ini saya bisa makan, saya bisa mandi, saya bisa semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahu-taunya ada teman aku yang di Roxy, kebetulan kakak kelas. Cari kerja di sini aja. Cari kerja aku ke Roxy dong. Aku ke Roxy dan ketemu ya orang Bang Eman. Bang Eman yang ngajak aku ke GPDI Sahabat Allah di sini. Dan juga luar biasa komunitas dan persekutuan yang ada di aku saat ini itu luar biasa, membantu dalam doa banget. Dan pas waktu, aku punya pergumulan lagi di 2023 awal tahun. Aku ada selisih lah ke orang tua, itu ibu. Kami itu, aku keras kepala, mamaku juga punya pendapat sendiri. Dan aku anaknya nggak suka dibanding-bandingkan ke orang lain gitu. Jadi biasanya kalau orang Sumatera Utara, biasanya tahun baru itu penting banget. Malamnya mesti kita kumpul doa, saling maaf-maafan 1 tahun sebelumnya, banyak salah. Nah di situ tuh, di tahun itu aku cuman telepon doang karena ada selisih sebelumnya. Selamat tahun baru ya, udah matiin telepon. Itu aja. Pas waktu Ci Jenny, maaf ya Ci Jenny khotbah di minggu ketiga, dia juga punya masalah dengan anak, maaf ya Ci. Dan aku di situ kayak, wah, batin aku itu nggak senang. Nggak senang kenapa? Berarti mama aku dong yang harus ngalah, bukan aku. Kenapa? Di situ aku posisikan keadaan aku bahwa dia orang tua, sebenarnya dia harus ngalah, gitu. Sampai itu aku nggak nelpon sama sekali, orang kampung nggak nelpon sama sekali sampai bulan Februari. Dan bulan ketiga karena firman Tuhan itu juga kita harus sering ikut persekutuan ya teman-teman. Di situ ada siraman rohani kayak kasih. Ya ampun, aku bilang satu ketika aku berdoa, aku doain mama aku, Tuhan berikan kesehatan. Tau-taunya malamnya aku mimpi mama aku sakit. Dan benar besoknya kakak WA saya mama sakit gitu. Waduh, aku bilang ya udah, ini kayaknya harus aku buktiin kasih itu yang sesungguhnya dalam hidup aku. Aku telepon mama aku minta maaf. Tapi aku pelan-pelan juga bilang sama dia, aku gak suka dibanding-bandingkan. Aku punya keunikan sendiri, mungkin mama gak berterima. Tapi ini aku, bukan orang lain gitu. Di situ hubungan kami membaik, puji Tuhan juga mama mulai sembuh. Hubungan kami baik. Dan terakhir mujizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam hidup aku itu bulan 29 lah atau 19 Oktober kemarin, mama aku masuk rumah sakit.
aku WA grup kami di Komsel, teman-teman bantu doa mama aku masuk rumah sakit. Dan kenapa saya takut masuk rumah sakit, aku kehilangan papa aku dengan usia papa aku itu muda banget, belum nyampe 50. Dan dia gak ada gejala sakit sama sekali. Dan aku, ya Tuhan, aku gak mau kehilangan orang tua aku yang satu-satunya. Karena kenapa aku takut, mamaku itu penyakitnya komplikasi. Ada darah tinggi, rematik, semua kolesterol juga. Tangannya sebelah kiri apa kanan ya itu kemarin, dia gak bisa gerak. Wah aku udah negatif thinking tuh. Di toko karena aku juga kerja di Roxy, aku cuma nangis dan firman Tuhan tadi tetaplah berdoa, gue berdoa. Tuhan, aku percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup aku lagi. Dulu sekarang Tuhan pasti bakalan berserta Sepri. Aku percaya Tuhan mama Sepri sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama itu aja terus kata-kata aku. Dan pada saat malam jam 7 sampai jam berapa, sebenarnya kata dokter mamaku harus nginap, takut darah tingginya naik karena kolesterolnya udah benar-benar naik dan darah tingginya juga naik takutnya. Dia nggak mau karena sebelumnya dia udah operasi dan dia nggak di kayak rumah sakit, namanya rumah sakit umum ya, nggak dianggap gitu dan nggak boleh juga ada yang berkunjung untuk menjenguk. Jadi dia nggak mau lebih baik dia bilang, lebih baik saya mati di rumah aja daripada di rumah sakit ini. Wah otak gitu udah pusing banget. Aku bilang ya udah, aku bilang sama kakak aku, kak ya udah kasih aja dia pulang nggak apa-apa. Dan bener untung juga dia pulang. Karena kenapa? Kampung aku itu juga saya seperti yang saya bilang tadi di awal, ada banyak orang dan di situ ada pendeta datang, mereka berdoa apa. Habis doa dengan cerianya dia tuh ngomong bla 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 kayak dia nggak ada sakit sama sekali. Dia menceritakan pengalaman dia dengan tanpa sadar tangannya itu ternyata bisa digerakin. Pada yang awalnya tangannya itu nggak bisa gerak, bisa gerak. Saya itu ya udah pas dia jam 11 dia udah tidur tuh, mama udah tidur. Besoknya dia bisa ke sawah, ke sawah karena kami punya sawah juga. Dia ke sawah dan dia sembuh. Itu puji Tuhan banget, itu adalah mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup aku. Teman-teman, aku buat kesaksian ini ya, mungkin teman-teman lebih dewasa dari Sepri, tapi aku percaya firman Tuhan. Ini firman Tuhan, kebetulan firman Tuhan yang pas waktu firman Tuhan pembaptisan aku dapat itu 1 Timotius 4 ayat 12 kalau nggak salah. Janganlah ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan baik dalam perkataan, kasih dan perbuatan kamu. Jadi aku mau bersaksi ini, kita berdoa Tuhan Yesus itu baik. Dia tak pernah meninggalkan aku secara pribadi dan mungkin teman-teman juga tidak akan ditinggalkan sedikit pun. Mungkin doa kita saat ini nggak dijawab Tuhan, pasti Tuhan akan jawab di waktu yang tepat. Terima kasih teman-teman. Puji Tuhan. Luar biasa. Thank you Sepri buat kesaksian malam hari ini. Berapa banyak yang diberkati oleh kesaksian dari rekan kita. Luar biasa. Walaupun kita masih muda, tapi kita tetap dipakai oleh Tuhan. Amin. Saat ini hambanya sudah ada bersama-sama dengan kita, Bapak Pendeta Ferdinand Patras. Pastikan buka hatimu, kita akan terima firman Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. So I trust in God,
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mari sama-sama berdiri. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I put my trust in you, Lord. I put my trust in you, Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Say, I sought the Lord. We sought you, Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him, Lord. My Jesus, He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Jesus I love. Let's sing together. I will sing forever. Jesus I love you. Jesus I love you. I will sing forever. Jesus I love you. Jesus I love you. Let's sing. I will sing. I will sing forever. Jesus I love you. Jesus I love you. I will sing forever. Jesus I love you. Jesus I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above it. Say Jesus your name, Jesus your name, name above every name. Jesus your name, name above every name. Jesus. Mari berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, nama di atas segala nama. Yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan. Amin. Nama yang berkuasa di muka bumi ini Tuhan. Dan nama itu adalah nama yang diberikan oleh Allah kepada dunia untuk diselamatkan, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Nama itu yang kami sembah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami Bapa. Sebab kami mengagungkan sebagaimana firman-Mu katakan, 2-3 orang berhimpun memanggil nama itu, nama Yesus. Yesus hadir bersama kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati seluruh sidang Tuhan yang ada malam hari ini. Rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayanan, penyembahan, pujian, musik, nyanyikan, tarian, suara semua. Worship leader Tuhan berkati. Tuhan pakai mereka lebih dahsyat dan lebih heran guna menghadirkan hadirat Allah dimanapun pelayanan mereka lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan duduk dengar sebentarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua acara ini selanjutnya Tuhan. Di dalam kelemahan kekurangan kami, biarlah kiranya tangan-Mu ya Tuhan terulur. Kata-kata-Mu terulur bagi kami sebagai saluran berkat di mana kami boleh menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kekurangan kelemahan kami Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami akan terima berkat firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih bagi Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja yang agung. Kesempatan saya menyampaikan renungan firman Allah kepada rekan saya Bapak Beni Hira. Terima kasih yang sudah memberikan kesempatan ya Bro Rocky. Berapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Ibu Christine ya, Sansan ya. Ingatkan bahwa hari Kamis ini ada pelayanan di BIC. Lalu saya tanya kepada Ibu Christine kira-kira apa yang topik tema yang akan hendak disampaikan. Beliau katakan kok tema tahunan.
Ya, tahunan penginjilan dan tema tahunan BIC yaitu fokus kepada Tuhan. Kira-kira begitu ya, saudara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya rasa saya nggak usah memperkenalkan diri. Semua udah tahu saya ya. Ada yang belum tahu? Coba tanya kiri kanan, siapa sih itu? Ya, semua sudah tahu ya. Saya juga adalah mantan seperti adik-adik sekalian. Ya, dari sekolah minggu, saya sekolah minggu remaja, masuk di dalam apa istilahnya, keluarga muda ya, BIC ya. Menjelang keluarga muda, sekarang jadi menjelang keluarga tua. Kira-kira begitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini. Enggak gampang hari Kamis untuk menghadirkan rekan-rekan sekalian. Saya salut, angkat jempol, luar biasa. Ya, kalau hari Sabtu Minggu mungkin bisa, tapi hari kerja enggak gampang. Saya tahu adik-adik sekalian, anak sekalian, saudara-saudara sekalian juga seorang pengusaha, pedagang, kerja, karyawan, ya, kesibukan, profesional, enggak gampang. Tapi kalau bisa hadir malam hari ini karena pengaruh dari Roh Kudus. Dan percayalah, kita pasti pulang dapat berkat. Haleluya. Tangkap itu baik-baik ya saudara-saudara. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita buka saja di dalam renungan firman Allah. Kita buka dalam, tadi sudah disinggung oleh yang bersaksi. Tadi siapa namanya? Sefria. Luar biasa ya. Rupanya mungkin Tuhan titipkan ayat sama dia ya. Ayat ini yang akan saya bahas. Mari kita buka bersama dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang tidak bawa Alkitab? Jangan marah ya kalau saya ngomong begini saudara-saudara. Ini yang menjadi satu perhatian gereja saat ini. Banyak teman-teman jemaat yang sudah tidak pernah membawa yang disebut dengan Alkitab Holy Bible. Lebih suka membawa gadget. Ya, itu gadget kudus sekali ya. Coba bawa ini. Ini firman Allah yang sangat-sangat berkuasa memberkati. Firman Allah. Bawa. Sekarang kita tidak bisa lihat mana orang Kristen, mana bukan Kristen. Karena kita tidak tahu kalau jalan. Tapi ketika kita tenteng ini kita tahu. Oh dia anak Tuhan. Bawa ya. Saya himbau bawa. Kalau enggak bawa, saya sumbang masing-masing Alkitab. Ya, penting gitu ya. Bawa firman Allah. Nah saudara-saudara, saya baca saja. Tapi jangan marah ya. Ini saya kasih tahu, ini benar. Sebab kami di organisasi itu menjadi satu perhatian sekarang. Kenapa? Dulu. Maaf, saya keluaran 6 tahun sekolah Katolik. Masuk gereja di sana nggak pernah ada orang bawa Alkitab. Cuma pastor bawa Alkitab. Kita orang dulu semua harus bawa Alkitab. Dulu kan saya sama seperti kalian. Sekarang hampir semua orang tidak bawa Alkitab. Bawanya gadget. Ya, tolong direnungkan. Baik, saya bacakan saudara-saudara. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Allah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. 1, dalam apa? Dalam perkataanmu, lalu tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Haleluya, silakan duduk. Ada 5 poin penting yang kita pelajari bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pelayan Tuhan, saya rindu kita belajar ini masalah ini. Kebetulan Timotius usianya beda-beda tipis seperti kita saat ini. Menurut catatan sejarah para ahli teologi, umurnya pada saat dia ditempatkan oleh Paulus di kota Efesus, kurang lebih umurnya antara 30 sampai 40 tahun. Coba bayangkan, masih sangat muda. Sedangkan ibu bapak tahu, Efesus itu adalah salah satu kota bagian yang ada di Asia, kecil pada saat catatan firman Allah zaman dulu. Kalau sekarang saya ambil gambarkan di Turki. Nah, Efesus ini pada saat abad pertama, pekabaran Injil pertama ini tempat yang sangat-sangat strategis dan populer. Banyak orang-orang mencari ilmu ke sana.
baik dari atas Yunani turun sehingga banyak terdapat kuil-kuil di situ ya, penyembahan-penyembahan dewa Artemis dan dewa-dewa yang lain, dan banyak juga orang belajar ilmu ke sana karena ilmu perdagangan perlayaran. Nah, tercatat dalam sejarah firman Allah para rasul, Yohanes pun, ibu bapak tahu yang kitab Injil Yohanes anak Zebedeus itu, tercatat ketika dia ada di Efesus, dia sempat mencatat Injil Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3 di kota Efesus. Dan Paulus bukan mengirimkan sebenarnya, dalam perjalanannya ke Makedonia, dia bilang sama si Timotius, kamu tinggal saja di sini. Sebab ada sidang yang sementara dibangun, yang sudah dirintis oleh Paulus sebagai penginjil, dan kamu jadilah, tanda kutip, hamba Tuhan di situ, gembala. Nah, ibu bapak bisa bayangkan, seorang yang sangat muda, ketika dia berada di situ, dia bukan mendapat tantangan secara fisik, tetapi secara mental, secara ilmu keagamaan, itu sangat berat. Kalau kita pelajari dalam kitab Kisah Rasul, bagaimana Paulus pada saat itu ketika dia datang ke Efesus, orang-orang di situ yang bisnis membuat patung-patung Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Ibu bapak kalau suka lihat itu, maaf ya, banyak dia punya telur-telurnya di situ. Itu Dewi, itu kesuburan, itu dibuat, itu bahkan ketika Paulus datang, dihasut sehingga dia harus dirajam, dibawa kepada pemimpin negeri itu. Mengapa? Karena bisnisnya itu rusak gara-gara kebenaran Injil. Nah, dari kasus itu, coba adik-adik bisa bayangkan, Timotius disuruh ke sana, masih muda, umur 3-40. Saya tidak tahu apakah dia berkeluarga atau belum, saya tidak tahu. Tetapi kalau saya baca dalam konteks ini, pada saat itu dia belum berkeluarga. Disuruh ke sana mengembalakan satu sidang yang dirintis oleh Paulus. Ketika dia masuk di situ, saudara-saudara, bukan saja dia mendapat tantangan dari luar, dari pengajaran yang gnostik pada saat itu yang sangat populer, yaitu mengcounter ajaran Paulus bahwa Yesus bukan Allah, dan dia mendapat tantangan dari jemaat. Itu luar biasa, nggak gampang Bapak sekalian. Inilah the real penginjilan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Haleluya. Bisa membayangkan kira-kira 2000 tahun yang lalu kalau kita berada di kondisi itu. Baiklah, gak gampang. Tapi Paulus bilang hanya ada 5 senjata yang kamu bisa gunakan. Apa pertama? Yaitu perkataan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, resmi ya kalau ngomong itu kayaknya ya. Hampir 1 tahun kita sudah belajar. Pendeta khotbah, penginjilan lah, bagaimanalah ini. Semua sifatnya verbal, nyampaikan firman. Tapi ada penginjilan yang paling utama dalam hidup ini. Adalah apa? Kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Renungan firman Allah, makanya saya berikan judul, menjadi saksi. Bukan saja bersaksi. Bersaksi bahasa Inggrisnya adalah testify. Tapi menjadi saksi, to be a witness. Menjadi saksi, berbeda sekali. Orang yang menjadi saksi, dia sondor orang Belanda bilang ngomong banyak firman Allah. Tapi kehidupannya dia ini estalase yang dilihat orang. Haleluya. Semua kita sudah pernah, mungkin dalam posisi ada yang rata-rata bekerja. Tadi ada kesaksian bagaimana kita menempatkan diri kita di komunitas bahwa kita ini sebagai anak Tuhan. Itu yang dilihat orang. 30 tahun yang lalu ketika saya masih bekerja, posisi tadi kalau nggak salah GM, atasan saya seorang Malaysia. Satu hari saya minta izin karena saya dulu kan pelayan juga, worship leader, main musik, minta izin karena hari Sabtu. Dia kaget, oh you Kristen ya? Ya saya Kristen. Wah kalau Kristen berarti hebat ya. Itu logika mereka. Ekspektasi orang selalu kalau orang Kristen itu pasti tanda kutip lebih baik dari yang lain. Kira-kira begitu ya. Tapi ibu bapak jangan kaget, banyak orang Kristen juga berbohong ya. Banyak orang Kristen juga menipu ya. Banyak orang Kristen merugikan orang lain kan. Kira-kira nama siapa yang dipermalukan? Nama Tuhan. Nama kita orang punya Bapa. Betapa sedih hati ini. Makanya Rasul Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap, kata menganggap ini kadang-kadang ini adalah pandangan mata. Seringkali kalau kita lihat orang, kita lihat tampilannya. Kurang meyakinkan nih orang ini kelihatannya. Itu respek alamiah saudara-saudara ya.
kita lihat orang itu, kayak Deso, kayaknya orangnya culun-culun, tapi ternyata akhir-akhirnya juga anaknya juga jadi wakil presiden, misalkan. Ya kira-kira gitu kan? Ya kayaknya orangnya jujur, kira-kira begitu. Ada orang datang kelihatannya, weh, serem, tapi ternyata hatinya lembut. Jadi mata itu seringkali menipu kita. Maka Paulus katakan jangan orang menganggap engkau, gitu ya, mudah. Bayangin ya. Artinya kalau ngomong sehari-hari bahasa sederhananya, supaya mereka tuh jangan nganggap lu anak muda yang ya bocil-bocil yang gak ada arti, kira-kira begitulah. Ya, sebab kalau bicara teologi saya rasa orang Efesus sudah pakar. Ya, teman-teman ya, coba misalkan anak-anak BIC besok jadi pendeta di sini. Wih, kami jadi jemaat misalkan Adi menjadi pendeta. Wih, mudah kan, lebih mudah dari saya. Ya, kita yang udah pakar-pakar begini, udah Pak Beni udah khotbah di mana gitu, ya, menghadapi kita. Ya, tentu kita tahu firman Allah. Yang kita lihat apa? Hidupannya, estalasenya. Ya, saudara-saudara. Nah, perkataan ini salah satu poin utama. Banyak sebenarnya saya catat. Perkataan adalah bahasa yang diucap atau ditulis yang merupakan reaksi kesatuan perasaan dan pikiran dari orang yang menggunakannya. Ada orang berkata, kita bisa mengenal seseorang dari perkataannya. Bahkan Amsal bilang kalau orang itu berdiam, dikiranya pinter. Pernah kan ketemu orang gitu ya, kayak cool, diam gitu. Hebat. Ketika Steve ngomong, susah setengah mateng. Ya. Dulu saya kerja di TV media, itu harus ngedabing, zaman dulu kan gak kayak sekarang teknologinya. Harus ngedabing itu Betacam, datang ke Skorta yang ada di Juanda sini. Dubbing dari luar negeri, bos saya suruh kasih ke saya, ini videonya Fair, masukin, kirim ke Antv, iklankan produk. Nah itu di dubbing. Saudara-saudara tahu, dulu ada iklan Baygon ya, tahu Baygon ya? Itu iklannya suaranya, waduh maco banget. Ini kayak ngomong, Baygon, jaminan motif. Wih keren kan ya, sering dengar gitu ya. Setelah selesai dubbing, keluarnya, aduh saya bilang kenapa tidak sesuai. Tertipu orang konsumen didengar, weh kayaknya jago ya. Tapi keluar dari ruang dubbing agak sedikit kemayu-kemayu. Beda. Tampilan saudara-saudara. Nah perkataan itu penting bagi kita sekalian. Karena itu adalah jati diri kita kelihatan dari perkataan. Ketika kita ajak ngomong dia, bagaimana tutur bahasanya, apakah orang bisa mengendalikan omongannya. Ya, ada kan orang mendominasi pembicaraan kan? Ada nggak teman-teman? Ada di sini kan ya? Di sana kali ya? Sini nggak ada ya? Ya, ada orang, dia mau ngomong terus. Ada banyak. Nah ini jaga. Paulus katakan kepada dia, jaga itu perkataannya. Bibir orang benar ada di Amsal. Coba Amsal 10 ayat 32. Bisa dikeluarkan ayatnya. Amsal 10 ayat 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bibir orang benar, kita bukan orang benar, kita dibenarkan oleh Allah, tahu bagaimana cara berbicara. Haleluya. Sekarang banyak istilah-istilah, kalau zaman saya dulu bahasa prokem ya. Sekarang istilah banyak bahasa-bahasa gaul anak muda sekarang. Kadang-kadang saya tanya sama anak saya, ini apa sih artinya? Maaf ya, bukan porno ya. Supaya saya jangan salah ngomong, misalnya apa? Jadi apa ini? Bokep apa? Ini Pak, waduh, lalu jangan ngomong. Jadi banyak kata-kata yang diliterasikan seakan-akan kita pun bisa ucap, saudara. Ya, makanya saya bilang sama rekan-rekan sekalian, kita harus tahu diri kita di mana. Kita anak-anak Tuhan. Jadi jaga perkataan kita. Haleluya ya. Supaya kita bisa tahu estalasenya, oh ini anak Tuhan, ini bukan anak Tuhan. Dari perkataan itu, saya nggak panjangkan lebar. Hendaklah, kalau saya bilang Kolose 4 ayat 6, katakan hendaklah kata-katamu senantiasa. Coba bisa tampilkan. Hendaklah kata-katamu senantiasa membawa. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ketika ada teman di dalam persoalan, kita berikan dia motivasi. Ketika ada ini, kita berikan kata-kata penting ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Dalam tingkah laku. Tingkah laku adalah perangai, kelakuan, perbuatan, aktivitas, sifat seseorang.
Tingkah laku ini pun bisa diartikan adalah pengendalian diri. Bagaimana tingkah laku kita? Sama nggak dengan orang yang di sana? Ya, tingkah laku, tabiat kita, maunya di kita sendiri, maunya dia. Ya, ada teman yang punya kelebihan, enggak, saya mau. Tingkah laku kita itu penting menentukan sejauh mana kita ini kecintaan kita kepada Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Mazmur katakan, dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya? Hanya dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, tingkah laku ini mencerminkan salah satunya jati diri kita. Apakah kita orangnya ego? Apakah kita orang yang mau menang sendiri? Apakah kita orang yang gak mau ditegur? Apakah kita orang, semua yang berhubungan dengan sifat-sifat dasar kita, itu tingkah laku. Makanya Injil Matius katakan bagaimana bisa ya mengisi anggur yang baru dengan kirbat yang lama. Tidak bisa, saudara-saudara. Saudara tahu kirbat itu dulu tidak ada botol aqua, botol minum. Musafir kalau jalan ke sana dia harus bawa kirbat terbuat dari kulit hewan. Dan diisi air, isi anggur. Ya. Dan anggur itu ada zat kimia, saya lupa namanya, itu akan mempengaruhi robeknya daripada kirbat. Sehingga firman Allah Tuhan umpamakan bagaimana mau isi anggur yang baru, yang chemicalnya masih fresh untuk diisi dengan kirbat yang lama pasti hancur, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya ketika kita datang pada Tuhan, ingat kita ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada dari keluarga memang harmonis, baik, mengajar tata krama yang baik. Ada. Tapi ada datang dari keluarga yang dari broken home, ya saya enggak dari latar belakang, dari orangnya tuanya suka menipu, ada banyak sekali. Nah, behavior itu tingkah laku itu kan mengikuti kita. Sehingga Tuhan bilang jangan kita hanya mengisi anggur dengan kirbat yang lama. Artinya ngomong to the point saat ini, kadang-kadang kita hanya berbaju, bertopeng, tapi dalam yang kontennya sama. Jangan, saudara-saudara. Haleluya. Paham? Ya. Bajunya yang hanya Kristen, tapi dalamnya sama. Mungkin Bapak Ibu sekalian, maaf ya, agak keras firman Allah ya. Enggak marah sama saya? Tidak ya? Sebab ini kalau Bapak Ibu undang tamu, pasti tamu bicaranya enak-enak, fine-fine saja. Tapi kalau kita harus berbicara kebenaran firman Allah. Tingkah laku kita, ketika kita orangnya yang belum kenal Tuhan begini, suka curang, ketika kita ikut Tuhan, berubah. Ya adik-adik semua ya. Ya, tingkah laku. Yang ketiga adalah kasih. Kasih. Apa sih kasih itu? Bahasa Inggrisnya love. Kasih adalah perasaan sayang. Suka. Ada cita. Kasih adalah korban. Ya. Ada lagu dulu berkata, sering saya nyanyikan itu. I sail over seven seas. Wih, kalau orang lagi pacaran dengar lagu itu. Kelapak-kelapak. To find to your heart. Wih, mantap. Bayangkan dia untuk mendapatkan cintanya. Kendati dia mau berlayar 7 samudra. Coba saudara bayangkan 7 samudra loh. Ini kita mau datang ke gereja aja hujan, telepon Kobe ini. Sorry, saya nggak bisa datang. Bagaimana bisa saya cinta Tuhan? Benar nggak? Ya, tadi kan lagu berkata, I love you Jesus, I love you Jesus. Benar nggak? Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, do you love me? Petrus bilang, yes, I love you. Tuhan bilang apa? Kasih makan, gembalakan domba-dombaku. Ada tugas, ada pelayanan. Nah, cinta ini saudara-saudara, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Artinya apa? Cinta ini bukan hanya segera omong, cinta tanpa bukti, nonsen. Ya. Dan cinta itu bukan berarti kata Tuhan bilang coba Petrus, Markus kamu lihat siapa yang memberi persembahan yang paling banyak. Mereka bilang, oh itu orang ahli-ahli Farisi, oh itu orang-orang yang punya ini. Mereka kenapa? Mereka kasih uang begitu banyak, dikolek, Tuhan bilang, salah kalian lihat. Loh kok salah? Siapa yang terbaik? Tuhan bilang,
seorang ibu janda karena dia memberi 2 perak, 2 peser, dan itu yang dia punya. Artinya apa? Cinta itu adalah korban. Korban itu adalah yang ini kita punya. 6 tahun yang lalu mungkin adik-adik kalau ingat di Puri Mall di 21 sempat saya nonton dan hanya kalau nggak salah 1-2 hari film itu dimainkan oleh Chow Yun Fat. Tahu Chow Yun Fat? Salah satu aktor Hong Kong yang favorit sama saya suka Chow Yun Fat. Main jadi seorang Confucius. Ya, menceritakan ini Confucius. Singkat cerita, saya nggak usah cerita lah ya, karena bukan nanti ini firman Allah, saya cerita nggak enak itu. Ceritanya bagaimana dia mengajarkan kebaikan kepada orang, pengorbanan kepada orang, sehingga itu membuat salah satu umat orang-orang Tiongkok sana mempercayai itu. Ibu bapak tahu, itu kalau nggak salah kejadian sekitar bulan-bulan Maret ya, 2-3 minggu setelah itu, saya sama istri pergi ke Guangzhou. Biasa belanja. Saya kaget, cuman juga ada bioskop, tapi bukan 21, bioskop gitu. Itu bioskop tayangan itu film yang diperankan oleh Chow Yun Fat itu, Confucius itu, begitu banyak. Saya tanya sama orang yang temani itu, loh ini kok film ini begitu banyak terus? Oh iya, ini kan film Hong Kong, iya. Kenapa? Sengaja pemerintah Tiongkok suruh nonton itu, supaya generasi-generasi mudanya mereka kembali kepada sikap asli menghargai orang tua. Oh begitu toh. Baru saya mengerti. Ada satu perpindahan pandangan masyarakat yang sekarang sudah mulai berkurang kepada menghargai sesama, menghargai orang tua, menghargai atasan, menghargai pimpinan. Nah ini harus hati-hati. Nah itu film itu mengajarkan. Oke kita skip dulu itu. Jadi kasih. Yang ketiga kasih. Yang keempat kesetiaanmu. Kesetiaanmu. Setia sikap yang berpegang teguh pada janji prinsip hidup yang telah dibuat. Dulu di kampung kami, kalau ibu bapak pernah ke kampung kami, itu di Teluk itu pelabuhan, ada kapal kalau dia berangkat jangankan ke Jakarta, ke Manado aja sangat jauh. Dulu ada cerita, itu pacaran mereka berdua, mama saya bilang, itu pegang benang, tahu benang? Gulungan benang itu, ya, gulungan benang. Jadi dia punya laki-laki naik di kapal, dia berangkat, tinggalkan itu, dia punya nona di pelabuhan, dan mereka berpelukan, bernangis-nangis, begitu kan. Dulu kan jadi tidak ada SMS, tidak ada handphone ya, hanya perasaan aja yang menentukan mereka. Kira-kira gimana kira-kira. Jadi dia punya pacar bilang kamu pegang ini benang, nanti sejauh mana benang ini putus berarti kita sudah lepas gitu. Kira-kira begitu ya. Saudara-saudara bayangkan loh. Itu perempuannya itu mama saya cerita begitu luar biasa, menangis sejadi-jadinya ketika benangnya itu habis. Berharap-harap nanti dia balik akan kembali lagi cinta. Tapi ternyata laki-lakinya tidak kembali. Alias sudah tinggal di kota. Dia mendapat yang lebih indah-indah. Ditinggalkan gadisnya sini. Itu bukan cerita, ada ceritanya sana. Saudara-saudara. Tetapi ada juga cerita yang saya mau sampaikan, cerita di kampung kami, kisah nyata. Dulu tidak ada sistem sekarang, GPS, komunikasi, kompas pun yang sangat sederhana. Dulu di kapal harus dipukul-pukul baru dia goyang, dia punya meteran itu. Nah daerah kami dari Manado ke Sangir, pulau kami itu harus melewati laut 8 jam. Hari ini saya berangkat, besok pagi saya sampai di daerah saya. Kira-kira sebaliknya begitu. Nah ibu bapak tahu, itu kami di lautan lepas dekat Filipina. Itu kalau bulan-bulan begini, hanya orang-orang yang, maaf tanda kutip, yang sinting yang berani mau berlayar. Tidak yang berani, karena ombaknya demikian kencang. Sehingga kalau bulan-bulan begini, zaman dulu kami tidak bisa makan makanan yang lain. Tidak ada makanan lain, hanya bisa makan ikan asin. Kenapa? Tidak ada. Laut bergelora. Ada cerita, ini kisah nyata. Seorang suami yang kerjanya ada di kapal. Jemaat GPDI, istrinya teman mama saya. Singkat cerita, kapalnya hilang. Sudah dia lakukan pencarian, kapalnya hilang. Rekan-rekan tahu, gereja sudah bikin doa, apa itu istilahnya, penghiburan. Tidak ada jenazah, di sana begitu di daerah, walaupun tidak ada jenazah, penghiburan. Sudah bikin penghiburan, pendeta sudah bikin penghiburan. Istri cuma menangis, tapi ibu bapak tahu, sinyalnya kenceng sekali dia, istrinya. Mengapa? Dia yakin suaminya masih ada. Coba bayangkan,
Orang sudah bilang sudah mati, sudah hilang di laut, mungkin sudah di Hawaii, di mana sudah tahu, sudah dimakan hiu. Tapi dia masih percaya, dia yakin, dia berdoa. Suaminya ada. Ibu bapak tahu nggak apa yang terjadi? Suaminya diketemukan di antara gugusan kepulauan Hawaii. Masih hidup. Hebat nggak? Jadi jangan main-main sama ibu-ibu ya. Bapak-bapak hati-hati. Sinyalnya mereka kenceng banget loh. Dia tahu apa ya. Kalau kita bohong-bohong sama dia, dia pasti tahu. Sinyal yang kenceng wanita itu. Ya, jangan lihat mereka wanita lemah, tapi dia tahu hati kita. Pepatah bilang dalam laut bisa dihitung, tapi bagi wanita dalam hati kita dia bisa tahu. Ya, saudara, singkat cerita, diketemukanlah suaminya. Heboh. Kesetiaan istrinya tetap berdoa bagi Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Yang terakhir adalah kesucianmu. Nah, ini berbicara kesucian. Tadi saya sindir mengenai handphone. Jujur Bapak sekalian, jujur ya. Kadang-kadang saya juga suka masuk gambar-gambar yang kekurangan baju. Ada ya? Ada. Ya, banyak relasi customer semua. Aduh. Tapi kan kita cuma lihat begini. Ya hilangin lah. Tapi kalau kita, ada. Ini yang dosa. Betul nggak ya? Saya nggak munafik saudara. Semua kita punya hubungan dagang, hubungan teman, hubungan orang luar negeri. Pasti ada begitu kadang-kadang. Sampai di China, Guangzhou, masuk gambar-gambar. Udah, saya bilang, masih. Betul nggak Rocky? Ada pengantuk? Tapi kalau kita lihat begini, aduh, istri nggak lihat lagi. Ini yang dosa. Saudara-saudara, ya. Ketika Daud di soto rumah, dia lihat si Batseba, istri Uria. Ketika dia lihat mandi, firman Allah katakan, Batseba itu elok parasnya. Saya bisa nggak bayangin ya. Maaf ya, kita laki-laki normal ya. Kalau lihat wanita elos parasnya berarti mungkin gitar Spanyol atau bagaimana kira-kira begitu. Firman Allah yang katakan lah ya, bukan porno. Tapi ketika Daud lihat begitu, dia lihat, darah Yesus. Tapi karena dia lihat lagi, jatuhlah dia. Saudara, maka ini kesucian ini paling penting. Kesucian adalah apa? Kesucian adalah tidak tercemar, tidak najis, tidak kotor. Dalam bahasa Ibrani, kesucian itu adalah kados. Ya, yang sekarang kita ngomong kudus. Nah, firman Allah ini, Timotius ini orang muda, saudara-saudara. Saya nggak tahu, makanya saya bilang apakah dia sudah punya istri atau tidak. Tapi dari konteks ini, saya bisa punya satu gambaran, dia masih single. Sebab Paulus bilang, jaga kesucianmu. Kita tahu di Efesus praktek-praktek, aduh maaf ya ngomong agak sedikit kasar, prostitusi segala macam itu sangat, kalau kita baca sejarahnya itu luar biasa. Karena dia kota perdagangan. Orang dari utara, dari Yunani datang, orang dari Asia datang, dari timur datang, berkumpul di situ. Jadi itu bagaimana tempat itu. Nah Paulus katakan, kesucianmu saudara-saudara. Suci itu bukan berarti kata hanya di dalam pandangan mata. Ingat, suci juga adalah hati kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku, kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Amin. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kasih kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kasih-Mu. Ketika Tuhan memberikan gambaran, ada seorang kaya mengadakan pesta pernikahan. Dia undang teman-temannya semuanya datang ke pesta pernikahan saudara-saudara. Tetapi dapat berita dari anak buahnya, Tuan, yang kita undang semua tidak datang. Tuannya sangat kecewa
Dia undang orang-orang di pesta pernikahan yang tidak datang. Akhirnya Tuhan bilang apa? Kalau begitu kamu pergi ke sudut-sudut jalan. Di pinggir jalan siapa saja yang kamu ketemu, undang mereka masuk dalam pesta nikah. Ketika pesta nikah sedang terjadi, Tuhan itu datang dan dia melihat-lihat. Oh iya, mereka datang dengan keadaan seperti di pesta. Tetapi alangkah kecewanya dia ketika dia lihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Firman Allah katakan garment, wedding garment, tidak pakai pakaian pesta. Dia marah sekali. Tuhan itu bilang kepada anak buahnya, panggil orang itu, tangkap dia, masukkan hukuman yang paling dalam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang diundang pertama kali dalam pesta nikah itu adalah umat Allah, umat Israel yang dulu kalah. Tapi mereka tidak mau ambil kesempatan. Oleh sebab itu Tuhan berikan bagi kita semuanya pada malam hari ini pesta nikah. Kita akan berpesta. Yesus adalah mempelai laki-laki, kita mempelai wanitanya. Dan Tuhan minta jaga baju pernikahan kita, kesucian kita, hati kita. Sehingga ketika dia datang berikutnya, kita siap menyongsong dia di awan-awan yang permai. Haleluya. Haleluya. Adik-adik paham semua ini? Yang saya ngomong terakhir, bahwa suatu kelak nanti Tuhan pasti akan datang. Firman Allah ajarkan, Yesus adalah mempelai laki-laki. Gereja Tuhan adalah mempelai wanitanya. Siapkah kita semua? Ketika Tuhan bilang, saya akan datang pada saat yang tidak terduga. Siapkah baju pernikahan kita? Kita tetap jaga kekudusan. Dan firman Allah katakan, kita harus siap, sedia sampai Tuhan datang. Yang terakhir saudara-saudara, tema tahunan BIC, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya tutup di ayat itu. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Allah. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah tahta kanan tahta Allah. Poin yang terakhir saudara-saudara, setelah kita sudah mendengar bagaimana kriteria kita sebagai anak Allah, adalah bagaimana tetap kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, firman Allah katakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan menanggalkan segala beban dan dosa kita. Haleluya. Kadang-kadang fokus itu tidak akan sampai ke tujuan. Kenapa? Karena beban itu terlalu besar bagi kita. Kita tidak bisa sampai ke sana karena terlalu berat Tuhan. Ada lagu lama berkata, beratkah beban hidupmu? Ya, nggak tahu ya lagu itu ya, nggak tahu ya. Itu zaman ibu saya waktu gereja mula-mula, ya. Itu kira-kira, ya. Terlalu berat, maka Matius, Injil Matius katakan, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Haleluya. Semua orang, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik sekalian, jangan lihat saya, jangan lihat Pak Beni, jangan lihat pemimpin-pemimpin yang lain. Pasti ada beban yang berat. Saya ini, Pak Beni, saya semua ini kita salesnya Allah, salesnya Tuhan. Saudara-saudara tahu dalam persaingan perusahaan ya, kalau kita tahu ini salesnya jago jual, oh si ini nih jago jual, si Sisil jago jual, penjualannya perusahaannya naik. Itu company kompetitor pasti akan mencari menjatuhkan siapa? Salesnya. Saudara, ya. Jadi jangan ibu bapak lihat oke ini enak berbicara. Oh enggak, semakin kita dalam pelayanan, semakin kita Tuhan, semakin besar berat beban itu makin besar. Kadang-kadang saya berpikir Tuhan enakan ya jemaat santai aja, enggak pusing pulang gereja, dengar latihan ya pulang. Tapi tidak, Tuhan tarik terus, masuk lagi. Dan itu beban itu makin berat saudara. Beban paling berat bukan lari dari mana? Dari lingkaran ini dalam anak, istri, ini. Waduh, pusing saudara. Haleluya. Kalau bukan kekuatan Tuhan,
Nggak mungkin bisa bertahan, saudara-saudara. Jadi ibu bapak jangan kaget kalau lihat ada pendeta yang luar biasa. Anaknya narkoba. Ya, karena iblis mau ganggu demikian rupa. Mau hancurkan. Dan saya tidak pernah ketemukan ada pendeta yang hebat. Semua fine. Nah, saya nggak usah sebut nama-namanya. Ada yang pendeta hebat, jatuh dalam dosa. Ada pendeta hebat, narkoba. Ada pendeta hebat, pengedar. Banyak saudara-saudara. Kadang-kadang berpikir ya, kenapa ya? Apa menjadi biasa-biasa saja? Saudara-saudara, tapi itulah saudara tahu. Orang yang paling anti kepada Yesus bukan orang lain, tapi saudara sekandung lain bapak. Yaitu si James Yakobus. Dia sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan mati dan bangkit, dan dia timbul satu kepercayaan. Kadang-kadang saudara itu, paling susah menjual produk sama saudara ya. Coba ada pengalaman gak jual asuransi, jual apa sama saudara? Susah jualnya, ya susah. Ya, paling mintanya berapa ini? 100. Udahlah, kasih gua bahan. Ya udah modalnya ditekan lagi, dipres lagi kalau bisa. Aduh, belum lagi kalau rusak komplainnya, pusing kepala. Jadi jangan jual sama saudara saya bilang. Jual sama orang lain aja. Ya, paling susah. Memang pengalaman ya. Nah, ini saudara bisa bayangkan, seringkali itu yang menghambat kita untuk maju beban itu. Nah, firman Allah katakan tanggalkan beban itu. Ya, tanggalkan beban itu dan tanggalkan dosa kita. Dan kita percaya bahwa kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu adalah yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Saya akhiri firman Allah, saya rindu kita menyanyikan satu pujian. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Tahu lagu itu? Di D, bro. Ketika aku berbeban berat, haleluya, ku datang kepada Yesus. Amin. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika berputus asa, ketika aku berputus asa, amin, ku datang kepada Yesus. Oh haleluya, ya bebaskanku dan lepaskanku, amin. Kini aku jadi Yesus, 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 amin. Oh yes, haleluya Tuhan, punya namamu, amin. Yesus, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan, muliakan namamu, amin. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ibu bapak sekalian kekasih dalam Tuhan, firman Allah mencatat satu kisah di dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Ada seorang ibu 12 tahun pendarahan, bleeding. Alkitab dia catat, tapi saya pelajari dia seorang yang punya uang. 12 tahun dia sudah pergi berobat di mana-mana tempat. Firman Allah cuma catat penyakitnya tidak sembuh, tapi makin lemah. Singkat cerita, Yesus lewat di kampungnya.
dan didengarnya oleh dia. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus lewat, firman Allah katakan berbondong-bondong orang mengikuti dia. Sangat banyak, padat, crowded, bahasa Inggrisnya sini. Tapi dia dengan tubuh yang lemah, menerobos, imannya kuat. Apa yang dia katakan? Dia tidak minta Tuhan jamah dia. Dia tidak minta Tuhan sentuh dia. Dia tidak minta Tuhan khotbahkan dia. Dia hanya ngomong, teringat apa yang Allah perintahkan kepada Musa. Musa, engkau buat baju jumbai yang biru keunguan yang sekarang kalau ibu bapak bayangkan itu bendera Israel biru keunguan. Sebagai peringatan umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dengan tangan yang dahsyat dari Allah, pertolongan. Alkitab catat kasutnya tidak pernah rusak selama 40 hari. Selama 40 tahun diberi makan mana dan diberi makan burung puyuh. Dipelihara demikian dahsyat dan luar biasa. Tuhan berperang ganti mereka. Buat itu sebagai tanda. Teringat dia akan itu. Dan ibu dia katakan, ketika aku jamah saja ujung jumbai Yesus itu, aku pasti sembuh. Haleluya. Adik-adik sekalian, saudara-saudara kalian, kira-kira ibu itu sembuh atau tidak? Sembuh. Amin. Malam hari ini saya tidak tahu persis apa pergumulan kita. Mungkin kita berdoa bagi orang tua kita. Mungkin kita berdoa bagi mama kita. Mungkin kita berdoa bagi adik kita. Mungkin kita berdoa bagi pekerjaan kita. Mungkin juga kita berdoa bagi kesehatan kita. Tuhan, sekian lama saya berdoa Tuhan. Saya belum dapat kunjungan. Percaya firman katakan, dia ada pada malam hari ini. Rohnya ada pada malam hari ini. Asal ku jamah, asal ku minta jamahan Tuhan. Saya berani yakin dari pengalaman hidup saya sebagai seorang sampai hari 50 lebih. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Asal kita percaya, pasti Tuhan tolong. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Ketika aku berbeban berat, haleluya, ku datang kepada Yesus. Amin Tuhan. Dia berikan damai dan sukacita sejahtera dalam hatiku. Amin. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin. Haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Amin. Haleluya. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus. Saya undang Pak Benny. Oh Yesus. Saudara Yesus. Tuhan. Amin. Mulia namamu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Tuhan. Oh mulia namamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Yesus, Yesus, mari kita angkat tangan. Katakan. Oh yeah. Oh rabatakala malam. Oh rabatakala malam. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Namamu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami begitu yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami melihat dengan mata rohani kami Tuhan. Engkau beratahta. Engkau sementara berbicara bagi kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan.
Tuhan, sebab itu Tuhan, mari roh-Mu Tuhan senantiasa menguatkan kami ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu Bapa. Jadikan kami saksi-saksi yang hidup. Saksi-saksi mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu menjalani 5 hal tersebut Tuhan. Tapi kalau tahu Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kami Tuhan, maka kami mampu melewati semuanya itu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, buat anak-anak muda, rekan-rekan keluarga muda malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu tidak mengerti dan tidak tahu apa yang menjadi pergumulan beban hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu firman Allah katakan Tuhan, hari-hari ini makin hari makin jahat, makin berat Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa ilahi Tuhan. Agar kami boleh berselancar Tuhan di dalam persoalan kami. Kami boleh sampai Tuhan dalam tujuan. Kami boleh menang di dalam persoalan kami. Sebab kami tahu ada Allah pembela dalam hidup kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati seluruh sidang Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Mulai dari Ketua Tuhan, Pak Beni, Pak Rocky, semua pengurus-pengurus Tuhan, pelayan-pelayan semua, bahkan kami semua yang hadir malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan berlimpah, sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Makasih Bapa di surga. Doa sembahyang kami panjatkan demi nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kasih, kembalikan kepada. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Ferdinand Patras yang sudah memberkati firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Silakan teman-teman boleh lihat ke layar yang ada di depan. Pengumuman pertama, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak PDM Samuel Paul, Wakil Gembala kita pada tanggal 30 November hari Kamis. Pastikan semuanya boleh hadir kembali di tempat ini pada Kamis 30 November. Seluruh informasi BIC masih akan disampaikan melalui WhatsApp grup Jemaat BIC dan melalui sosial media. Silakan teman-teman boleh catat Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Kemudian ada jadwal doa dan juga puasa diadakan dimulai dari hari Senin pukul 10 malam sampai dengan hari Selasa jam 3 sore. Saya mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan dapat ikut bersama-sama berpuasa dan berdoa untuk wadah kita Bless Impact Community. Ya, selamat ulang tahun buat teman-teman kita. Ada Lina, Yulia, Denny S, Ines, Albert, Matius, dan Yohanes. Foto. Nanti ini akan berdoa. Kemudian, welcome to Devi Claudia. Yang mana Devi Claudia? Ada di mana? Yang mana Devi? Ini yang Devi ya? Mana sih? Oh, hai. Boleh berdiri sebentar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat datang di Bless Impact Community. Kalau belum ada tempat untuk berkomunitas ataupun beribadah, kami mengundang kembali untuk hari Kamis dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian gereja mengadakan doa fajar, diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mari sama-sama berdoa pukul 5 pagi melalui Google Meet. Link akan dibagikan di grup Jumat. Rekan-rekan yang memerlukan bantuan doa, kami dari BIC rindu untuk membantu teman-teman semua dalam pergumulan. Dapat menghubungi tim doa BIC di nomor yang ada di layar. Dan kemudian kita ada pengumuman buat Natal, ada video yang akan disampaikan. Bentar lagi udah mau Natal nih kok. Iya nih. Tolong dong kok kasih gue fakta-fakta menarik tentang Natal. Fakta Alkitab menarik tentang Natal. Kamu tahu gak kalau di drama-drama kelahiran Tuhan Yesus itu biasanya selalu ada 3 orang majus. Betul. Tetapi kalau kamu benar-benar baca, baik dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak pernah sekalipun disebutkan ada berapa jumlah orang majusnya.
Oh ternyata gitu, nggak dikasih tahu ya ada 3. Iya, nggak pernah dikasih tahu. Oh, lagi dong kok fakta menarik tentang Fakta Natal. menarik lagi tentang Natal. Fakta menarik tentang Natal. 2 minggu lagi, tanggal 7 Desember 2023, Bless Impact Community akan mengadakan ibadah perayaan Natal bersama seluruh wadah dewasa muda di tempat ini. Di mana kita? Di gereja GPD Sahabat Allah. GPDI Sahabat Allah. Ibadah akan dimulai jam 7 malam. Dan ajak ya teman-teman semuanya untuk ikut kita sama-sama merayakan Natal bersama Bless Impact Community. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi kita akan mengadakan Natal wadah kita bersama-sama 7 Desember 2023 hari Kamis. Bertempat di tempat ini. Biasanya kita mulai jam 7.30, kali ini untuk khusus 7 Desember kita akan mulai jam 7 malam. Jadi pastikan teman-teman boleh datang karena welcome snack akan sudah ada jam 6.30 supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, kemudian kita akan beribadah bersama jam 7 malam. Dengan tema kelahiran Yesus merupakan bukti kasih karunia Allah bagi kita, diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan kita akan diberkati oleh Bapak Beni Hirah selaku Kepala Departemen Bless Impact Community. Jadi pastikan teman-teman datang semua. Ada pengumuman yang lain? Oke, pengumuman sudah selesai. Saya serahkan kepada Koben. Haleluya. Haleluya. Oke, diberkati firman Tuhannya. Amin ya. Terima kasih Ko Ferdi, Pendeta Ferdi dan Patras yang sudah membawakan firman Tuhan. Saya pengen belajar kayak dia gitu ya. Khotbahnya tipe KKR tapi nggak bisa-bisa saya. Ya nggak apa-apa lah, saya jadinya bisa seperti ini saja, nggak apa-apa. Tuhan pakai kita masing-masing toh. Ya, dia KKR, saya di dalam aja di sini. Biar dia keluar-keluar yang capek, saya yang enak-enak di sini. Haleluya. Oke, hari ini tanggal berapa ya? 23 November. Hari ini adalah ulang tahun Bapak Gembala kita, Stefanus Paul. Nah nanti habis ini kita sama-sama berdoa buat Bapak Gembala kita ya. Supaya Bapak Gembala kita dikasih karunia kekuatan dan kesehatan. Nah hari Minggu nanti kita akan ibadah spesial merayakan ulang tahun Bapak Gembala. Nah saya mewakili keluarga Bapak Gembala aja. Mengundang semua untuk hadir di pada hari Minggu. Hari Minggu ibadahnya cuma 1 kali saja ya. Jam berapa? Jam 8 pagi. Jadi pastikan teman-teman BIC semua datang karena itu hari spesial kita merayakan ulang tahun Bapak Gembala kita. Dan biar kita bersuka cita bersama-sama ya. Dan saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kalau saya lihat Wagem juga belum ada, nanti kita akan berdoa. Ya, silakan. Segala puji syukur bagimu, ku nyanyikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang baik buat kami. Kau yang Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami dan Kau memberkati ibadah ini.
Kami mengucap syukur Tuhan, ibadah malam hari ini sudah berlangsung dengan baik. Semua karena kasih kemurahan-Mu saja. Dan kami percaya Engkau hadir di ibadah ini karena Engkau sudah berfirman kepada kami. Dan biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ferdinand Patras itu dapat diterima dalam kehidupan kami. Bukan saja diterima, tapi kami akan mempraktekannya dalam kehidupan kami di setiap hari Tuhan. Karena berdoa, biarlah Pak Pendeta Ferdinand Patras Engkau berkati dimanapun dia berada, pekerjaan, usahanya, dan pelayanannya Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Dan pada malam hari ini hamba berdoa juga Tuhan, Kau memberkati para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini. Apapun jenis pelayanan mereka, WL, singer, pemain musik, usher, lighting, multimedia, LCD, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Dan Tuhan hamba berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Ada beberapa rekan kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di tahun ini pun Kau telah memelihara mereka Tuhan. Dan kami berdoa di tahun yang berjalan ini bahkan sepanjang hidup mereka, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkat selalu ada dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa mengucap syukur Tuhan untuk teman kami yang baru pertama kali datang, Devi Tuhan. Kami menyambut dia dalam keluarga di GPD Sahabat Allah, komunitas Bless Impact Community. Kami percaya Tuhan, kami menyambut dia dengan kasih Kristus. Dan kalau dia belum ada gereja lokal, dan biarlah mereka, Devi bisa bertumbuh bersama-sama untuk mengenal kasih setia Tuhan lebih dan lebih lagi. Untuk persembahan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apa yang sudah ditabur akan dituai dan berkelipatan kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk pemilihan presiden yang akan datang. Tuhan kami berdoa biarlah pemimpin yang akan datang itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya tidak ada pemerintahan yang tidak ada daripada-Mu. Kami percaya Tuhan pemimpin yang baru pun akan di dalamnya kami akan bebas memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar sebelum kita pulang Tuhan, saya rindu jemaat PIC taruh hati dan pikiran untuk berdoa untuk Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak rohani kami, Bapak Gembala kami, Stefanus Paul Tuhan. Pada hari ini Kau telah menambahkan usianya 1 tahun. Kami mengucap syukur kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan Gembala kami. Tapi kami berdoa Tuhan biarlah kasih setia-Mu selalu ada dalam kehidupannya. Di usianya yang lanjut Tuhan, kami ingin melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan gembala kami. Dan kami percaya sungguh Tuhan, bahwa rencana Tuhan atas kehidupan Bapak Gembala kami tidak akan pernah luput Tuhan. Engkau menetapkan langkah-langkah hidupnya. Engkau akan menetapkan memberikan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan untuk Bapak Gembala kami. Sehingga di dalamnya Bapak Gembala kami dapat memberikan visi-visi baru, membimbing kami untuk semakin dekat kepada-Mu. Berkati Bapak Gembala kembali rohani ini dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersuka cita pemeliharaan-Mu sempurna untuk gembala kami Bapak Stefanus Paul. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, mari kita mengangkat tangan. Tuhan kami mengangkat tangan, kami percaya tangan Tuhan selalu menumpangi kehidupan kami. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Sampai kita berjumpa dengan Bapa dalam kerajaan surga. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.